Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan bahagia untuk semua. Baik, mohon izin sebelum kita melanjutkan kegiatan diskusi kita pada sore ini, marilah bersama-sama membuka kegiatan ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Agak berdengar Bunda. Ada apa? Enggak berdengung. Putus-putus suaranya, Bunda. Mungkin kita tutup kamera kita yang lain dulu. Tutup. Suaranya, kita mute dulu. Ibu Eka masih buka kameranya tepat sebelah. Baik. Memang enggak terus banget turunnya. Putus-putus di sana. Iya, Bunda, putus-putus suaranya. Iya, putus-putus. Klik ada hidup. Kita cek dulu. Oke. Terdengar? Terdengar, Bunda. Terdengar ya? Iya. Oke. Jadi Ananda, pada sore hari ini kita sudah masuk kecuali satu orang tadi, yaitu Ananda Wira udah masuk. Nah, berarti udah cukup kita. Insya Allah kita mulai saja. Bahwa kegiatan kita pada sore hari ini adalah kegiatan diskusi kelompok, di mana kegiatan diskusi kelompok ini nanti kita bagi kepada 2 kelompok. Namun sebelum itu, marilah kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Kita telah dikumpulkan kembali di ruangan Zoom ini. Ada yang baru pulang sekolah, ada yang cepat-cepat tergesa-gesa dari sekolah, ada yang sempat-sempat tergesa-gesa sholat, ada mungkin yang masih belum sholat. Beragamlah kita yang di ruangan ini. Namun apapun kondisinya sore hari ini, Bunda harap kita fokus untuk menerima dan memberi serta memberikan ide-ide yang kreatif kita pada sore hari ini. Tentunya selawat beriring salam kita kirimkan berupa doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ananda sekalian, CGP Hebat Bunda yang Bunda banggakan, hari ini merupakan kita ketemu di hari kedua, masih modul 1.1 tentang refleksi
filosof pendidikan KHD yang akan kita kaitkan dengan sosial budaya atau kearifan lokal yang ada di tempat kita masing-masing. Nanti setelah ditayangkan, Ananda akan menerima pemberian katakanlah pemberian ide, kritik dan saran dari kita masing-masing. Itu akan kita rembukkan nanti dan akan kita wujudkan dalam bentuk kelompok. Namun pada sore hari ini kita akan fokus dulu sebentar untuk ice breaking-nya, ya. Bunda akan menguji dulu apakah Ananda sudah fokus atau belum. Siap untuk menerima informasi? Iya. Ananda lakukan apa yang Bunda ucapkan. Ya, Ananda lakukan apa yang Bunda ucapkan. Pegang dahi. Ayo, pegang dahi. Butika, enggak dengar? Jaringan mungkin ya. Oke, terima kasih. Pegang pundak. Pegang pundak. Iya, tertawa Ibu Leni. Terima kasih. Ibu Tika ini mungkin ya dengan jaringan yang tidak benar mungkin ya. Sekali lagi, Ananda lakukan apa yang Bunda ucapkan. Walaupun Ananda tengok apa yang Bunda lakukan sesuai atau tidaknya dengan apa yang Bunda ucapkan. Sekali lagi, Ananda lakukan apa yang Bunda ucapkan. Pegang hidung. Oke, terima kasih masih fokus. Pegang kepala. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Bentuknya simpel, tetapi itu ya terima kasih Bu Pak PP kami. Kalau seandainya kita berikan pada anak-anak sebelum belajar es briefing kayak itu, anak-anak akan tertarik ya. Padahal simpel sekali. Apalagi nengok anak yang tidak fokus, kita suruh pegang hidung, tapi kalau kita bilang pegang kepala, dia akan pegang kepala. Padahal yang kita bilang adalah apa yang kita lakukan misalnya. Banyak SS breaking lain nanti, apalagi kalau di Ananda di Loka, nanti Bapak Ibu PP ini banyak cadangan es breakingnya ini, apalagi yang pakai musik. Itu adalah salah satu upaya untuk mencek anak-anak kita fokus apa tidak. Oke, kita coba untuk kelanjutannya kita tengok PPT kita. Bunda akan coba screen di sini sebentar. Kalau nanti berhasil, alhamdulillah. Kalau enggak, nanti kita akan minta tolong lagi kepada Ustadz kita yang selalu standby. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Buka dulu ya. Buka dulu nih. Di luar. Apa itu? Buka dulu di luar. Tutupnya dulu. Aktif lagi. Jaringan. Jaringan. Aku tuh. Yang HP itu dulu. Masuk.
Bagaimana Anda? Terdengar suara Anda? Putus-putus sebentar. Masalah sedang bergema. dengan ini. Baik Anda, kalau bisa minta tolonglah sama Pak Ustadz ditayangkan dulu PPT kita Pak. Nampaknya ketemu lagi cerita malam tadi sehingga Bunda pun terlempar keluar. Ya, baik. Yang sesi 1 ya, Bunda? Iya, sesi 1. Oke, mudah-mudahan tidak masalah. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah banyaklah ujian kita tak malam tak sore. Ini ujian selalu menguji kesabaran kita ya. Enggak apa-apa. Oke Bu We dan Ustadz, kita mulai bahwa ruangan kolaborasi kita ini akan kita lalui ada 4 tahap. Tahap pertama nanti pembukaan yang telah berlangsung. Tahap kedua ada refleksi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi. Tahap ketiga nanti baru Ananda dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok Ananda akan berada di ruangan ini, yaitu kelompok Ibu Wed atau kelompok 1 Bunda katakan demikian. Dan kelompok 2 direncanakan masuk nanti ke ROM 1 atau di BOR 1 di tempat yang lain. Nah, sebelum itu kita akan coba dulu refleksi kembali tentang sosial budaya yang ada di lingkungan anak-anak kita yang termasuk kearifan lokal yang kira-kira bisa kita terapkan sebagai nilai-nilai atau dasar-dasar pendidikan KHD yang bisa kita wujudkan dalam bentuk pembelajaran, lebih kurang begitu. Nah, untuk itu Bunda inginkan Ananda menyampaikan apa yang Ananda pahami kembali yang telah kita bahas semalam dan juga kira-kira kearifan lokal atau bentuk-bentuk kehidupan sosial budaya masyarakat yang bagaimana kira-kira yang dimiliki di lingkungan sekolah Ananda. Ada yang bisa menyampaikan? Boleh, dipersilakan. Ibu Titi, coba dipersilakan. Baik Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya kan ngajar di TK Bunda, jadi kalau budaya sosial yang saya terapkan, yang sudah saya terapkan di TK, kalau yang di daerah saya, yang di sekolah saya itu seperti anak diajak bergotong royong Bun. Ya. Itu yang saya terapkan kalau di TK, memang kami ada Jumat bersih namanya Bun. Jadi setiap Jumat anak-anak tuh kami ajak untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Kadang kami bawa mereka juga membersihkan, kebetulan sekolah kami dekat dengan masjid. Jadi kadang suatu saat Jumat tuh nggak harus tetap di sekolah. Kami membersihkan masjid juga di hari Jumat itu, Bun. Oh, langsung prakteknya ya. Langsung prakteknya, iya, Bun. Itu yang bisa kami terapkan di anak-anak, Bun. Iya, berarti yang Ibu Titi terapkan belum tentu diterapkan di sekolah lain ya, karena Bu Titi kebetulan dekat dengan masjid. Boleh, bagus sekali pendapat dari Bu Titi. Ada yang berbeda Nanda?
Terima kasih Bu Iya, Titi. terima kasih Bun, sama-sama Bun. Ada yang berbeda Ananda yang diterapkan di sekolahnya? Ya, siapa yang ingin mencoba yang pernah diterapkan di sekolahnya? Ibu Eka, bagaimana? Apa yang diterapkan mengenai kehidupan sosial budaya yang ada di lingkungan sekolah kita yang pernah juga kita bawa ke lingkungan kelas atau di sekolah kita? Baik Biar Bunda, sama-sama kita dengar. Boleh, silakan. terima kasih Bunda atas waktunya. Kalau di sekolah itu kemarin ini hari Jumat itu ada pelaksanaan P5 dengan tema kearifan lokal Bunda di sekolah. Baru Iya, kemarin ini, memang hari Jumat kemarin ini. iya, Nah, boleh. dengan pementasan berbagai tarian-tarian. Bagus. Iya, tari ada di sana itu kemarin tari piring, tari apa namanya? Tempurung, tari Iya, pasambahan, ya. Terus iya. tari apa? Sinanggar Tulo. Pokoknya karena kearifan lokal karena kami itu apa namanya? Beragam, Bunda. Ada yang dari Iya. Sunda, ada yang dari Jawa, ada yang jadi ada tari pokoknya dari berbagai suku itu kita tampilkan kemarin itu, Bunda. Oh, begitu. KP5. Iya, gelar KP5. Boleh. Berarti kita tidak fokus pada apa yang ada di lingkungan salah satu keluarga, tetapi yang apa tergabung di lingkungan sekolah. Lebih kurang begitu ya. Iya. Boleh, bagus sekali. Ada yang berbeda Nanda, yang mau tampil, yang berbeda, yang pernah diterapkan atau yang akan diterapkan? Iya, silakan. Ini siapa ini? Ibu Dila kayaknya. Silakan Ibu Dila, sebetulnya baru Ibu Meta ya. Ayo, silakan. Iya, terima kasih. Sama seperti yang Ibu sebelumnya, kalau di yang Bunda, kearifan lokal yang kemarin yang sudah kami laksanakan, yaitu tentang Alek Bajawe Bunda. Itu ciri khas dari di situ namanya bako. Di setiap cara pesta barale itu anak daro itu diangkat oleh bako-bakonya Bunda, diiring sampai ke rumah. Mungkin Bunda. Oh ya, ini bagian kegiatan sosial di bidang pesta atau perkawinan ya. Oke, terima kasih. Ananda Meta, bagaimana? Ada pendapat baru atau sama dengan kawan-kawan tadi? Dipersilakan. Baik Bunda, terima kasih sebelumnya. Kalau saya di SLB itu yang saya terapkan itu budi pekerti Bunda, seperti sopan santun, ramah tamah, sama bertutur kata yang baik gitu. Karena anak saya itu anak yang luar biasa. Ya. Terima kasih Bunda. Oh, terima kasih sama-sama. Jadi Ananda, apa yang ada di lingkungan sekolah kita otomatis berbeda di lingkungan sekolah lain. Nah, setelah kita meninjau materi yang ada semalam dan apa yang telah kita terapkan, baik tadi P5, kearifan lokal yang lainnya. Nah, sekarang sampai kita kepada pembagian kelompok. Nah, Ananda sekarang dibagi 2 kelompok. Untuk tahap awal ini Ananda akan Bunda bagi demi keakraban menurut PP-nya saja. Nah, jadi Ananda yang tergabung dalam PP Bu Wet nanti sekelompok pula. Ananda yang tergabung dalam PP-nya Ustadz satu kelompok pula. Yang namanya kita baru kali ini tentu lebih akrab satu kelompok PP dulu, nanti baru kita pencar yang lain. Supaya nanti bisa kita saling berkolaborasi. Bagaimana menurut Ananda ini? Setuju Bunda. Boleh. Nah, kalau teknik untuk melaksanakan kita nanti dalam diskusi, mungkin masih kita pakai kesepakatan kelas yang malam tadi. Kita berbicara secara bergantian. Kalau kita mau memberi pendapat atau mengusul atau menjawab, kita angkat tangan atau raise hand, gitu kan? Nah, kemudian kita kalau nanti melaksanakan kegiatan,
tentu kita tidak menyambil, kita hadir seutuhnya. Artinya kita fokus, kita konsentrasi. Kalau ada sesuatu dan lain hal yang membuat kita terpelentar keluar, nah tentu kita berusaha masuk lagi. Nah, ada hal-hal tertentu yang kita sepakati sepanjang ini adalah kebaikan untuk kelancaran kegiatan kita, insya Allah kita jalani. Ya. Nah, ada pertanyaan sampai di situ dulu tentang kelompok? Tidak, Bunda. Oke ya. Nah, Bunda. Nah, Cukup. kalau untuk kali ini Bapak PP dan Ibu PP-nya pun Bunda gabungkan di PP-nya masing-masing. Suatu saat mungkin akan ada masanya Ceng ya, yang Bapak PPI CGP Ibu dan sebaliknya. Nah, kemudian Ananda kan udah ada tuh di LMS bahwa katanya dari sekian banyak pendapat kita yang kita terapkan di sekolah, berarti nanti ada dong 5 kearifan lokal atau sosial budaya yang pernah kita lihat di lingkungan sekolah kita masing-masing. Nah, nanti di dalam kelompok, setelah Ananda duduk berlima, ayo Ananda sepakati satu di antara yang 5 itu mana yang cocok untuk kita angkat sebagai materi yang akan kita bahas di kelompok 1 misalnya. Atau mana materi yang diangkat di kelompok 2. Jadi rencana Bunda untuk anggota Bu Wet itu kita katakan kelompok 1. Untuk anggota Ustadz kita katakan CGP-nya kelompok 2. Insya Allah itu rencana Bunda. Nah nanti Ananda yang berlima di kelompok Ananda itu Ananda sepakati. Nah, bagaimana kalau ini saya akan terapkan? Bagaimana kalau ini saya. Akhirnya dapatlah suatu topik mengangkat ini. Nah, setelah dapat satu topik, tentu akan Ananda bahas. Nanti waktu kita ada lebih kurang mungkin paling tidak 1 jam lah ya. Nah, setelah Ananda sepakat, tunjuk nanti siapa yang berfungsi sebagai presentasinya, seperti kata Bunda kemarin. Siapa yang berfungsi sebagai moderatornya, siapa yang berfungsi sebagai notulennya, siapa nanti yang berfungsi sebagai menjawab atau memberikan tanggapan kepada yang bertanya, mungkin ada 2 orang. Nah, kalau 5 ini enak kita membagi ya, semua fungsi itu bisa kita pegang. Nah, diharapkan selesai hari ini. Setelah selesai hari ini, walaupun kerangka-kerangkanya dalam waktu berjalan, hari Senin besok pada tanggal 24 seperti cerita Bunda, baru kita presentasikan dalam sebuah room yang mengatakan kita tampil di sebuah Zoom dalam ruangan utama. Kira-kira sampai di situ ada yang akan ditanyakan? Atau langsung bisa masuk ke ruangan yang kedua? Nah, kalau tidak ada pertanyaan ya, coba lanjutkan PPT-nya Pak. Ah, ini, yang sebelum itu Pak, lagi. Nah, ini, coba Anda paham ini sebentar dulu. Ada yang perlu dipertanyakan atau sudah pas? Oke. Kita coba. Biasanya setelah diskusi ini tidak cukup waktu nih biasanya. Oke, Ibu Ketua, Ibu Meta, oke? Oke, Bunda. Oke, terima kasih. Nah, jadi kalau begitu, yang kelompok 1 atau yang bersama Ibu Wet, Ananda tetap di ruang utama ini akan bekerja, berdiskusi, merancang untuk dipresentasikan pada sesi kedua. Ananda selain dari yang berada di PP Bu Wet, Ananda mungkin boleh keluar dari ruangan, nanti akan Bunda tarik ke sebuah ruangan lagi. Dari saya tarik, nah. Sudah tarik. Nah. Silakan, terima kasih. Selamat tinggal dulu yang kelompok 1. Kami dari kelompok Ustadz akan melalang buana mencari ruangan berikutnya. Terima kasih.
Ayo teman-teman buka apanya mikrofonnya lagi. Siapa yang sudah bikin apa kita tadi mana? Bu apa tadi? Boni ya? Siapa yang bikin materi tadi? Masuk ke berikut ini enggak? Ya. Assalamualaikum semua. Salam. Waalaikumsalam. Ya. Yang bikin materi kita tadi siapa? Baru mencoba, Bu. Bu Eka. Bu Eka itu nanti kita paparkan ya? Atau kata Bunda tadi apa? Kita ambil satu topik. Gimana maksudnya tadi? Kita ambil satu topik. Ambil satu topik yang saya angkat. Ambil satu. Ah ya, mana kita ambil yang nomor A? Atau nomor 1, kekuatan. Kekuatan sosial kultural di daerah kita. Apa itu kita sepakat? Atau ada yang lain? Sepakat, Bu. Itu aja satu ya. Kita sepakat satu ya. Kebetulan yang satu tadi udah kita buat materinya ya Bu Eka ya. Itu maksudnya. Iya. Tadi yang Pertama Kekuatan Enggak, yang saya tangkap tadi tuh Bu, kan diminta 5 kearifan lokal kalau nggak salah ya. Terus kita masing-masing itu memilih satu diterapkan di sekolah gitu yang saya tangkap. Tapi coba Ibu. bukan poin yang ini. Kita ambil nanti, bukan yang kearifan lokal itu aja. Salah satu apa yang kita angkat itu? Apa jawab? Di mana letak? Ya, kita harus menentukan temanya tadi gitu kalau yang Oh iya. atas Cara bergabung dengan Dia kok hilang? 5 kearifan lokal yang dimaksud Ibu tuh tadi itu di mana letak? Tapi angkat ini ambil satu. Iya, ambil satu, benar itu. Benar itu Bu Eka. Iya, kami jangan lihat. Oh, itu sebelah. gabung semua. Jadi langkah kita gimana? Pertama kita angkat satu tema, kemudian kita buatkan materinya. Kita paparkan. Iya. Ayo, nanti waktu kita habis. Atau Bu Eka yang lebih paham tolong diulang lagi tadi apanya? Apa saja yang 5 atau Yang saya dengar tadi tuh 5 kearifan lokal. Kita kita cari 5 kearifan lokal dan kita pilih satu-satu untuk diterapkan di sekolah gitu yang saya dengar, Bu. Coba Bu Dila, gimana Bu Dila? Iya, Ya, sama seperti Bu Eka. Kalau yang saya tangkap seperti itu. Kita kan ada 5 CGP di sini. Itu. Berarti kan ada 5 kearifan lokal. Nah, dari 5 itu kita pilih satu yang untuk kita tampilkan. Itu kalau menurut saya tadi yang saya tangkap. Ya, 5 kearifan lokalnya yang apa yang sepakat yang kita angkat sekarang? Nah, ya itu. Apa sebagai kearifan lokal yang akan kita tampilkan? Kalau kearifan lokal, ya. Gotong royong, kerjasama, Kalau yang kesenian daerah itu gimana Bu? Keseniannya Bu Eka yang kita pakai. oh ya. Ya, kita sepakat semuanya yang mana? Karena kan apa namanya?
atau misalnya randai gitu atau apa. Iya, Kan kalau di sebenarnya. tempat kita kan di apa, Sumatera Barat ini ya, Dharmasraya masih ada juga randai atau Iya. hmm, Tapi di sini kan kalau di sini ya di Setiong 4 ini kan beragam. Ada iya, Jawanya. iya. Nah, jadi ada waktu pas penampilan P5 kemarin tuh memang banyak. Ada nyanyi Jawanya, ada tari Iya, Jawanya. ya sama kemarin juga. Iya. Apa ya? Gimana Ibu-ibu? Ibu, kalau disebutkan yang 5 itu dulu apa-apa saja, nanti kita pilih gimana Bu? Apa-apa saja yang 5 tuh? Apa ya? Kearifan lokalnya. Ya. Bukannya 5 kearifan lokal tuh gimana tadi ya? Bu Leni kan dari Setiong 4. Kira-kira kearifan lokal yang ada di Setiong 4 itu kira-kira yang emang dari daerah itu sendiri apa? Yang di sini ya, iya di sini mohon maaf aja kita suku Minang tuh enggak terlalu ditonjolkan di sini. Jadi yang di sini ini Jawa ya. orang Jawa seperti kayak itu, kayak dia mau nikahan itu atau berale itu arewang namanya. Seluruh masyarakat di situ bawa tentengan tuh ada isinya mie, ada gula, ada minyak, ada beras di dalamnya. Kemudian mereka bergotong royong, ada yang masang tenda, nanti ada yang bantu masak, menyediakan bahan makanan itu yang di tentengnya itu. Kalau Itu budaya di sini yang nampak kan? ya kalau Yang menonjol. Jadi Ya. budaya kita di sini hilang kayaknya. enggak, bukan Kasihan hilang. sekali. Bukan itu kan karena dominannya di sana Jawa ya. Iya. Sulawesi kan masih ada juga Tapi yang berdasarkan azas gotong royong itu kan ada azasnya tuh kan, ada gotong royong, kebersamaan, solidaritas kan itu azasnya. Nah, dari apa nih? Dari apa tadi ini? Kearifan lokal nih kan? Ada seni budaya kan gitu kan? nah kan ini Tapi yang kita kaitkan sama KHD, kan itu yang kita tangkap kebersamaannya, gotong royongnya itu kita tangkap dalam dunia pendidikan, kita kaitkan dengan KHD, pembelajaran kita. ya kan karena kita di Dharmasraya ini ya bukan di Setiong 4 aja. Saya juga Setiong 4 Blok D Bu, tapi Iya. jadi ada Minang, ada keberagaman suku yang lain, ada Batak, ada Jawa, ada Sunda, ada Nias juga bahkan. Nah, semuanya itu kan kami kan memang hidup saling berdampingan tuh. Iya. Tapi kami tetap rukun dan damai gitu Ya, kan. rukun dan damai. Saling toleransi ya, bahkan ada agama pun kami ada yang Islam, ada yang non gitu. Iya, Jadi Muslim kan? toleransi, saling menghargai budaya satu sama lain. Nah, keberagaman suku yang tinggal di Dharmasraya ini kan tidak membuat nilai-nilai Minang itu menjadi luntur walaupun kami itu ada semuanya suku di situ, tapi kan yang Minangnya itu kan tidak luntur gitu. Nah, Makanya tidak luntur tapi tidak dimunculkan. Nah, itu. makanya ya, nilai-nilai itu tetap ada dan saling bersinergi dengan budaya-budaya dari suku-suku lain. Nah, itu daerah khusus Blok A, tapi Blok D, Blok B saya lihat mantap-mantap aja. Ini di khusus Blok A ya. Ya, karena di Blok A itu kan trans gitu, Bu. Iya, betul.
kebanyakan trans. Tapi kan kalau secara keseluruhan di Dharmasraya gitu, yang Iya. nilai di Minang itu kan masih tetap Masih, alhamdulillah masih dapat kita rasakan kan. Masih syukur kita. Nah, itu kan ada upacara adatnya juga masih di Minang masih Iya. di Jawa pun ya kalau Bahkan misalnya di ulang tahun Dharmasraya pun kita nampilkan apa kan drama bahasa Minang kan. Iya. Itu. Makanya kalaupun karena apa namanya, tentu kalaupun trans dia memang tetap membawa budayanya sendiri. Iya, betul ya. itu. Kan kita tetap saling toleransi. Nah, itu apanya? Itu kaitannya. Nah, itu ya, kaitannya itu pelajarannya itu moral yang kita tangkap kan. Iya, kan kita itu masih saling bersinergi lah istilahnya. Jadi tetap karena kita di Sumatera Barat, walaupun saya orang trans, orang Jawa juga. Jadi tetap kita mengangkatnya kalau bisa itu ya apa namanya? Yang di mana bumi dipijak inilah. Ya, tapi di sini mohon maaf memang di sini Jawa persatuannya kuat kali. Jadi kami bisa dihitung lah orang Minang di sini kan. Jadi memang muncul apa tuh akibatnya kami bersatu dengan nilai-nilai yang itu. Kami ikut bergabung jadinya. Ya, itu karena kan kerukunan juga, tapi kan tidak itu nilai yang kita ambil bukan hilang tapi tidak dimunculkan. Mungkin di daerah lain dimunculkan, di sini mungkin belum ada penggeraknya mungkin gitu. Karena dominannya di sana kan trans. Iya, betul. Jawa semua di sini. Dan alhamdulillah saya pun bersinergi dengan itu. Ya, kalau bawa tentengan ya ikut kita kan, jadinya kami beradaptasi dengan itu. Karena mereka udah lama di sini kan, kita kan baru muncul di sini. Jadi itu. Kalau kami kan beradaptasi aja. 50% masih apa namanya tetap ada yang Minang ya dengan adatnya Minang. Di Blok D masih kental, masih ada ya. Blok D itu masih ada Tegak Penghulu, masih ada dia orang ngaku penghulu, ngaku mama, masih ada di situ. Kalau di sini saya pengetahuan belum nampak kayak gitu. Tapi di sini kan masih ada. Duduk nenek mama masih ada di sini. Tegak gelar masih ada, insya Allah. Tapi tidak terlalu muncul kan gitu ceritanya. Jadi yang kita dominan di sini mungkin ya memang adat Jawa mungkin yang akan saya tampilkan, yang akan saya munculkan. Nah itu mungkin. Iya. Ya, tapi kan untuk apa kan kita mengambil satu tema kan Ibu. Maksudnya izin ya. Tidak apa-apa, kita apa aja dulu, sharing aja dulu, nanti baru kita bagi. Ya kan satu tema, jadi bagaimana kalau kita fokuskan nanti keseniannya itu kesenian tradisional Minang gitu. Kalau menurut saya sih malah ngambil Minang ya. Enggak, maksudnya gimana ya, karena kita di Sumatera Barat gitu. Oh iya. Maksudnya kalau kita tradisional, maksudnya untuk yang temanya ya Bu, untuk tema kita untuk diskusi maksud saya. Ya, yang kita angkat hari ini ya, pada sore ini. Gitu. Kalau randai itu kan nanti itu apa namanya dilakukannya secara berkelompok. Ya, kalau randai ya Bu Eka ya itu hanya untuk mungkin kelas SMA, mungkin itu SMA atau SMP, SD belum sampai ke randai kami. Iya. Kami masih tari piring, tari payung. Gitu kan. Iya, belum sampai ke randai itu. Iya. Ya kan yang dicocokkan juga dengan sekolah masing-masing kan, kearifan lokal yang dipakai. Kemarin tuh penampilan P5 kami ya baru sebatas tari-tari yang bagus, yang gampang, tari pasambahan, tari piring. Tari pasambahan, tari piring, tari tempurung, tari yang untuk anak-anak. Kalau randai kan memang untuk kelas tinggi kalau nggak salah tuh. Kalau kayak ada tambur gitu. Jadi yang apalagi tambur kan untuk anak SMA itu kalau nggak. Iya, tapi ya nggak semuanya sih Bu. Kalau di Blok D udah ada di SD-nya diajarin tambur. SD 09 ya kemarin rasanya Bu Kartika ya betul-betul tambur ya. Itu tapi belum ada di budaya di sekolah saya sayangnya. Sama. Tapi kalau misalnya ini
Tambur tuh tak apa-apa kita angkat tuh, biar akan kata Bunda boleh akan kita laksanakan dah. Walaupun belum dilaksanakan, tapi Iya gimana kan, ya, ibu-ibu yang lain? rencana kan boleh kata Bunda tadi rencana. Gimana ibu-ibu yang Ayo lain? sepakat, ayo hidupkan suasana diskusinya, ayo. Kalau untuk maksudnya, kalau untuk diterapkan di sekolah, kalau randai mungkin saya juga agak berat gitu, berpikir dua kali. Tambur tuh enggak apa-apa tuh, enggak. Kalau misalnya apa untuk materi kita apa kearifan lokal, tapi kalau randai kan bisa di masyarakat gitu. Iya, Kalau randai memang bisa masyarakat. Kalau harus kita apa namanya? Akan sosialisasikan agak berat. Ibu Agak berat kita itu. angkat tangan, kami persilahkan Ibu. Iya. Silakan Ibu. Baik, ibu-ibu CGP hebat semuanya, kayaknya seru sekali ya diskusi kita sore ini. Cuman saya ingin mengingatkan saja di sini sedikit, mohon maaf sebelumnya, kita ini kan terikat waktu. Jadi agar secepat mungkin kita putuskan mana yang harus kita angkat. Jadi kita itu kalau kita bandingkan nanti satu sekolah ini tidak memakai ini, sekolah ini memakai ini enggak. Yang jelas kita ambil secara garis besar saja. Nah, jadi kalau kita cari kecocokan nanti kan agak susah juga karena di program guru penggerak ini tidak mengenal jenjang kan. Jadi sama semuanya, ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, semuanya sama. Jadi kalau kita mencari kecocokan dengan sekolah kita masing-masing nanti agak memakan waktu yang lama seperti itu. Iya betul Bu, betul Bu. Segera saja ibu-ibu ambillah kesepakatan secepatnya karena kita dengan waktu. Mungkin itu saja ibu-ibu, mohon maaf sebelumnya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu? Mohon maaf Ibu Wet, izin bertanya, kalau seandainya tadi yang rada itu kan sekolah memang nggak ada, tapi kan kalau di masyarakat mungkin secara keseluruhan di Dharmasraya ini kenal gitu kalau dengan randai. Bagaimana kalau yang kita angkat untuk tema kita itu kesenian randai, Ibu? Gimana pendapat Ibu? Ya baik Ibu, makasih buat ini. Ini kalau kita berpedoman kepada sebelum-sebelumnya itu oke-oke saja. Malah ada kemarin itu yang mengangkat sumbang bale dan segala macam ya kan. Nah, jadi itu kan secara umum gitu. Jadi kalau mau mengangkat randai juga bagus. Kan seperti yang tadi Bu Leni sampaikan juga kan teringat dengan kata-kata Bunda. Nah, jadi kan kita boleh mengambil atau mengangkat tema yang sudah kita lakukan atau yang ingin kita lakukan. Jadi oke-oke saja Bu Ani. Terima kasih Bu. Bagaimana Bu Dila? Silahkan Bu Dila. Angkat tangan. Ya silakan. Ayo bicara. Nggak dengar kami. Mohon maaf Bu, suaranya putus-putus. Nggak dengar. Nggak dengar. Nggak dengar. Yang lain gimana? Dengar? Nggak dengar. Nggak. Ya sama. Halo. Iya betul. Agak keraskan lagi. Allah hilang lagi. Mungkin bisa lanjut dulu jaringan kayaknya Bu. Lanjut aja, udah dengar. Ya, udah dengar Bu. Iya, dari saya yang saya tangkap tadi ya dari perdebatan seru dari Bu Deni sama Bu Eka. Berarti kita kesenian daerah. Kalau di Jawanya ada tonjokan, berarti kan itu masih dalam suasana barale ya. Ya kan dalam barale itu ada rewa. Iya. Kesenian randai ketika di Minangnya, berarti kan masih dalam suasana barale. Berarti kalau kita pakai kearifan lokal. Hilang lagi, maaf Bu. Saya nggak Ya dengar. bagus.
sebenarnya apanya bagus idenya. Coba terus. Salah. Ya, ya betul. Ya bagus. Ya lanjut Bu. Iya, Keraskan aja suara Ibu. ya kalau kita pakai temanya Barale gitu, berarti kan dalam Barale itu banyak di situ beragam, ada keseniannya, ada acara daerahnya gitu. Barale gadang Pak. Kan ada keseniannya juga di situ. Ada tarian hewan, Ada tari piring di situ, pecah piring tuh kan. Iya. Jadi Nggak dengar, Bu. Mohon maaf, Oh, Bu Dila, nggak biar saya perjelas dikit. Mungkin saya dengar gini. Biar diperjelas dikit ya Bu Dila ya. Biar saya bantu ya. Ya Bu Dila ya. Kata ide Bu Dila kan gini. Kalau di zaman sekarang ini Barale itu kan sudah menampilkan kesenian. Bagaimana kalau Barale aja yang kita angkat di sana kan banyak, ada tari pasambahan di sana, ada tari piring, banyak adat yang dimunculkan di tempat Barale itu. Nah, itu maksud Bu Dila tadi itu. Gimana kita ngangkat Barale itu aja. Ya, nggak apa-apa, Bu. Bagaimana Ibu PP kami? Kami mohon masukan. Baik, Ibu Leni, terima kasih. Rencananya mau ngangkat Barale, sangat bagus sekali. Kalau memang udah kesepakatan, oke, kita sudah kita putuskan gitu. Tapi kan Bu Fitra Delni, kemudian Bu Febrianti kan kayaknya entah setuju entah gimana kan. Nah, jadi kalau yang lainnya saya setuju aja. Ya, insya Allah, bagus. Setuju, Bu. Kalau saya setuju. Ya. Bagaimana Bu Eka? Ya, setuju saya. Sip. Kita satu suara ya. Alhamdulillah. Gimana Bu PP? Alhamdulillah dapat kata sepakat kita Bu PP. Ya, alhamdulillah. Jadi nanti setelah kita dapat satu suara ini kita akan mengangkat Barale Gadang judulnya. Gadang. Barale Gadang nak tanggung ngangkat ya Bu ya, ngangkat cerita kita kan. Ya udahlah kita sekalian aja Barale Gadang kita. Nanti kita munculkan macam-macam di situ. Ya Bu Eka ya? Iya. Ya, yang lain Bu Fitra, Bu Dila, Bu Febri. Ya, langkah selanjutnya? Setelah itu apa ya? Berarti kita kalau udah menentukan tema, kita buat presentasinya untuk materinya. Berarti gitu. Kan kita buat materinya kan, jadi yang 3 yang sudah di-share tadi, kalau menurut saya begitu sih, tapi kita kaitkan sama yang apa tadi, yang 3 tadi. Iya. Boleh. Oh ya. Kan kita tadi udah punya materi kan? Kita kaitkan lagi. Kita buat materi temanya kan tadi berarti Barale Gadang. Nah, berarti apa tadi yang 3 yang yang 3 tadi itu kan? Yuk kita munculkan lagi ya. Tunggu, tadi saya nilai-nilai luhur budaya bukan itu, Bu? Yang 3 tadi? Bukan. Mana dia? Yang pas itu bukan ya? Yang ada di LMS kita tuh kan? Iya, yang biru itu menurut saya. Yang biru tadi itu. Yang biru tadi itu yang kita tampil. Soalnya kan di sana membentuk kelompok, terus masing-masing kelompok ditugaskan untuk mendiskusikan apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu bukan ya? Ya. Berarti kita cari nilai-nilai kekuatan kekuatan sosiokulturalnya lagi itu kalau kita angkat Barale Gadang tuh. Yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Iya. Kayaknya. Ya di sana lah terpakai azas persatuan tadi kan? Iya.
kolaborasi, royong, ya bisa gotong anu, royong, kalau iya. nilai gotong royong, terus apa budaya, apa ya, ada Beralek gadang, kalau beralek gadang kita mulai dari itu dulu, dari dapur mungkin. Ada yang buat rendang kan, ada yang buat gulai. Di situ gotong royongnya, kebersamaannya di situ. Nah, kemudian kita maju selangkah, ada pelaminan lagi. Nah, iya ada pelaminannya, memakai pakaian adat kan. Iya, maju selangkah lagi kita ada penampilan seni di situ kan. Terus ya kesenian daerah misalnya. Kesenian daerah, iya lengkap sudah kita kan. Iya gitu. Alhamdulillah. Lagi itu apa namanya, kebiasaan apa ya? Kalau misalnya kan orang Minang tuh ada apa namanya? Kalau tradisinya loh pas ini apa sih Bu? Yang mana? Orang Jawa kan ketemu manten gitu. Nah, itu bukan itu, di Pamboan Bako, di Arak Bako. Arak Bako kayak. Ya Arak Bako, ya ada Arak. Itu kan karena apa? Kayak Ani kemarin pas nikahan itu diiringi tambur, walaupun saya orang Jawa. Iya Arak. Ya itu memang Bako tuh Arak tuh memang. Ya, Bako. saya Kemudian ya di rumah Bako gitu. Walaupun ya, saya orang Jawa, tapi digabungkan gitu kemarin itu. Bagus ya. Kalau laki-laki mau turun dia agak galah dulu. Dapat lagi satu kan? Dapat lagi satu kebiasaan. Hebat Bu Dila nih idenya. Iya. Tapi mohon maaf, tapi suara Bu Dila lo nggak terdengar sama saya. Iya. Coba kita minta presentasi dari Bu Dila lagi. Nak PK ada ya Bu apa? Coba Bu Fitra? Coba kita matikan apa speaker kita, terus kita dengarkan Bu Dila. Mau nggak ya masuk gitu? Setuju. Coba Bu Dila lagi. Jaringan kayaknya Bu. Ya Bu, seperti yang tadi ada dari dapur ya, dari masakannya, dari pelaminannya, ke kesenian daerahnya sampai arak bakonya. Itu yang tadi sama Ibu Fasil kita sama Bunda yang saya bilangkan tadi. Kalau di Kota Baru itu namanya alek bajawe atau arak bako. Kalau di tempat saya, mungkin tempat Bu Febri sama itu ada acara duduk tua, namanya sebelum dia. Nah, itu dia. Duduk tua, nikah duduk tua baru baralek. Atau pas acara baralek itu kan ada arak bako. Kalau arak bako itu namanya di Kota Baru alek bajawe. Gitu, Bu. Mungkin Bu Febri bisa menambahkan. Ya sama tadi seperti kata Ibu Dila tadi, ya memang itu kalau di daerah kami kan, sebelum duduk tua tuh ada satu lagi tuh Bu, namanya apa namanya tuh? Batando ya. Batando itu. Timbang tando. Kalau di kami batando sih namanya Bu. Kalau kami timbang tando. Timbang tando tuh nanti bawa pisang besar-besar. Enggak, kalau kami enggak kasih tando, misalnya kasih cincin gitu. Iya, tapi adatnya membawa pisang besar kalau tempat kami. Kalau kami enggak ada. Harus besar pisang yang dibawa. Sama dengan tunangan enggak? Tunangan ya, sama dengan tunangan. Jawa itu namanya tunangan. Ya, tunangan. Tapi biasanya kalau yang perempuan tuh dia harus bawa itu pisang besar-besar, ya Allah, minta ampun. Emaknya pisang harus dibawa. Itu kebiasaan adatnya kayak gitu ya. Tapi yang paling utama tuh yang apa tuh Bu? Turun dari rumah bako tuh, yang alek gadang tuh kan jarak dari rumah bako itu yang jarak. Alek gadang itu ada dari rumah bako gitu. Iya betul. Ya itu adalah sebuah rangkaian pesta beralek gadang tadi itu. Iya. Alek gadang atau alek bajawe? Enggak, kalau kami mana bagusnya? Apa tuh? Kalau di Ampang Kuranji enggak ada alek bajawe, itu di Kota Baru itu Bu. Kalau kami turun dari bako. Oh jadi barak dari rumah bako gitulah Ibu. Kalau alek bajawe tapi kata baraleknya tetap ada. Kalau lihat turun dari rumah bako berarti itu baralek gadang tuh gitu.
Ya sip ya. Jadi kata sepakatnya kita semua Baralek Gadang semuanya dari Sabang sampai Merauke paham. Ya, lanjut Bu Eka, kita materinya terus pemaparan materi nanti siapa ya? Ibu Leni aja. Tunggu dulu. Aduh. Ya, materinya kan enggak harus konseptual, enggak? Ya, enggak. Harus menurut pemikiran kita aja ya? Ya, menurut pemikiran kita aja. Menurut pemikiran aja. Ya, enggak apa-apa. Moderator? Bu Eka lah pemaparan enggak? Oh iya. Moderator sampai ya. Bu Eka nih kok mirip temanku loh, teman baikku. Ya. Ya. Bu Eka moderator ya, Fitra. Oke, insya Allah siap. Ibu ya. Notulen yang sakit gitu. Notulen? Ya jadi, notulen. Notulen Bu. Demam. Lagi meradang, ya enggak apa-apa. Ya, sip. Notulen standby ya. Kemudian Bu Febri sama Dila menjawab nanti ya. Menjawab pertanyaan. Janganlah Ibu Leni lah yang pintar menjawab. Dia boleh memang banyak-banyak. Gak apa-apa Bu. Ya kita menjawab sama-sama aja nanti ya. Ya kita sama-sama. Cari jawabannya sama-sama gitu. Oh ya, sip. Jawabannya sama-sama. Jangan biarkan saya dikepung nanti ya. Kita kerja sama aja ya. Iya. Ya lanjut, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Mungkin ya kita mulai dari dapur dulu kan penyampaiannya. Dari dapur dulu, ada kerjasamanya di situ, ada rasa persaudaraan yang tinggi di situ. Kalau enggak dia merasa bersaudara, tentu dia enggak mau hadir kan dalam kancah itu, dalam peristiwa itu kan. Mungkin mereka enggak mau hadir aja karena mereka hatinya legowo, karena hati mereka lapang, karena mereka ada rasa persatuan, ada rasa persaudaraan, ingin menolong kan, maka hadirlah dia di pesta itu. Dikacau lah randang kena. Iya. Kemudian kita maju selangkah lagi, di sanalah penampakan dari sebuah budaya adat Minangkabau kan. Ada di situ pelaminan, dan pelaminan itu mempunyai arti juga. Ada rumah bagonjong dua itu samping kanan samping kiri, di tengah-tengahnya baru mempelai. Ada payungnya juga, itu kan ada artinya juga, itu ada simbolnya. Ya. Kalau yang di Jawa ada kembar mayangnya, itu juga ada artinya. Dari payes pas itu make upnya itu semuanya bunga melati apa segala macam. Iya, ada janur kuningnya tuh kan ada juga artinya nak. Iya, sebenarnya ya nanti untuk presentasi Senin itu PR kita yaitu mencari nilai-nilai yang ada nilai-nilai yang ada di Baralek Gadang kita itu nanti kita jabarkan di presentasi yang untuk hari Senin. Oh ya gitu ya. Iya. Tapi yang penting kan kita nggak disuruh pakai baju pengantin kan? Jangan lah Bu, nanti pawai kita. Ya, enggak apa-apa. Baru melangkah selangkah lagi kita sampai ke depan, itu kita akan disambut oleh tari Pasambahan. Tuh banyak pesta-pesta pernikahan sekarang yang melibatkan sanggar seni. Itu di Padang sangat merajalela itu. Dilihat di daerah-daerah juga kadang pentasnya itu jalan raya itu aja kan. Disambutlah pengantin itu dengan tari Pasambahan. Kemudian dilanjutkan tari piring yang injak-injak piring tuh kan. Itu apa nilai saya rasa kalau injak-injak piring tuh nilai mistis yang nampak. Iya. Menurut Dila nih memunculkan tari piring tuh apa yang nampak sama Dila tuh? Aneh aja saat menarik. Iya. Kakinya tidak apa-apa. Kalau kita Iya, tapi yang
Saya nggak tahu juga, tapi saya pernah cerita sama anak-anak sanggar tuh memang gitu dia. Memang ada yang pegangan juga, tapi kita nggak sampai membahas ke situ kan. Kita anggap aja mereka tuh ahli kan, sampai mereka ahli nginjak-nginjak piring kan. Satu keunikan, itu kita tampilkan, kita munculkan tari piring itu bagaikan sebuah keunikan tari Minang, tari yang ada di daerah Minang kan gitu. Tari Pasambahan itu tari yang sangat populer karena itu tari yang menunjukkan menghargai tamu. Ya kan? Iya, menyambut tamu, tandanya tuan rumah sangat menghargai kedatangan tamu, maka disambutlah mereka, atau kedatangan mempelai sekaligus kan. Jadi disambutlah dengan tari Pasambahan itu. Kemudian untuk memuliakan tamu ditambahkan lagi dengan tarian-tarian seni daerah yang yang favorit. Mungkin di situ ada randai di situ. Kalau malam biasanya Bu Eka tuh ada randai itu malam baindai kata orang tuh dimunculkan randai itu. Iya. Kalau pesta Baralek Gadang tadi itu kan Baralek Gadang tuh memang ya untuk keturunan Riai lah kata orang Jawa. Aliran darah biru. Soalnya iya banyak kali yang melibatkan uang, melibatkan tenaga, melibatkan masyarakat. Baralek Gadang tuh benar-benar. Apalagi kalau memunculkan acara randai itu biayanya sangat besar itu. Iya. Nah, jadi kita masukkan kesenian, udah semuanya tadi ya. Iya, udah masuk pun randai di situ kan. Di malam-malam bainai kita munculkan randai. Iya, alhamdulillah komplit semuanya acara kita tuh kan. Berarti tinggal kita membuat materinya untuk materinya kita apa aja yuk, gabungan patungan aja kita materinya, ada dapat materi ya memang ya kan nanti kan memang sama-sama Bu, satu cuman laporan per kelompoknya. Saya dapat materi ini loh, kita share. Saya dapat materi ini loh, kita share. Nanti kita satukan materi itu, kita ambil rangkuman yang terbaik kan gitu. Nanti Bu Eka dan semuanya Ibu bertanya dulu apakah materi itu kita munculkan dalam bentuk Canva. Bisa jadi Bu, pas kita presentasi itu ya misalnya kita jadikan PDF juga bisa kan, tapi nanti PDF, kita tanya sama Ibu PowerPoint bisa juga ya di Canva juga lebih bagus. Iya, tergantung apa kita. Kalau Canva itu kan tulisannya terbatas, ya kita ngetik banyak-banyak, kecuali di foto kan, di JPEG. Dalam bentuk JPEG tuh bisa kita banyak-banyak tulisannya. Ya, pokoknya materinya kita share dulu kan, belum sekarang kita tampilkan slide-nya. Alhamdulillah, masih ada waktu kita. Sekitar 2 hari. Oh ya, berarti itu PR untuk kita, Nak. Ya, pokoknya kita ulas dulu. Nutulen tolong dicatat. Langkah pertama tuh kita cari materi tentang, kita urai dulu apa itu Baralek Gadang, Nak. Nah, kita urai dulu materinya Baralek Gadang di Minangkabau. Nanti setelah ada kita rinci satu-satu. Yang tadi kan, kayak yang tadi kita rinci satu-satu, kemudian baru kita kaitkan dengan pemikiran Ki HD tentang kekuatan sosial kultural tadi. Itulah kekuatan, memang nampak sejalan kan. Kalau menurut PK mana ada budaya dulu atau pemikiran Ki HD dulu? Kalau yang disoalkan kekuatan konteks apa tadi? Ya. Coba dilihat dulu. Kalau menurut saya kan gitu, budaya ini kan lahir belum lahir zaman sejarah kan, prasejarah. Udah ada juga budaya kan. Tapi yang mengungkit, yang mengangkat masalah itu kan barulah Ki HD ini kan gitu. Jadi semua tertuju pada pemikiran Ki HD lagi. Karena apa? Karena memang cocok. Sebenarnya saya rasa budaya kita tuh memang udah gitu dari dulu kan.
Cuma belum ada yang mengklarifikasikan, yang belum ada memang mengkelompok-kelompokkan. Nah, ternyata lahirlah Pak Ki Hadi ini. Dan ternyata memang pemikiran beliau memang sejalan dengan budaya Indonesia kita. Ada yang lain lagi, Bu PP kita? Ada arahan, Bu? Nggak ada, BPK sudah ke sana. Ibu Ya. terlempar. Terlempar. Oh ya, Bu Eka, semuanya apa lagi langkah kita setelah kita nanti memaparkan, kemudian kita apa ya? Kita tanya jawab lagi. Nah, pertama kita merangkum, kemudian kita buatkan slide-nya, kemudian kita presentasi, baru tanya jawab, ruang diskusi tanya jawab, dan itu akan berlangsung pada hari Senin. Iya. Nah, semua kita fight ya, kita kuat ya, kita bersatu ya. Saling bantu kita di situ ya, kita hajar Bu Meta nanti. Aduh, niatnya udah salah ya, tapi enggak kan kita untuk apa? Adu imajinasi kan boleh. Iya kan, kita enggak apa-apa, nanti kita saling serang, bukan saling serang dengan pertanyaan. Iya, atau kita bisa juga uji kemampuan, enggak apa-apa. Kan arah kebaikan juga. Kita di sini kan untuk bukan siapa yang menang, siapa yang kalah kan. Kita cuma untuk mengasah keterampilan berpikir kita kan. Semakin mantap kita mengolah pemikiran kita kan, nanti makin keren. Oh ya, CGP-nya udah pintar sekarang kan, gitu kan. Jadi keluar kita dari CGP ini adalah kelebihan kita lagi kan. Ada ilmu yang kita bawa. Bukan begitu Bu Eka? Yes, mantap Bu Leni. Insya Allah. Iya, itu kan kita kebersamaan kita di sini yang diminta. Saya mencoba memaparkan apa yang terasa, itu aja. Kalau yang lain ada yang nambahkan, enggak apa-apa, kita kolaborasi. Iya, nanti apa yang sudah kita utarakan, nanti kita rangkum menjadi satu. Jadi satu. Ya, jadi kita presentasikan. Gimana, Ya Bu Febri? Itu kan kita mau baralek gadang istilahnya kan? Iya. Di baralek gadang tuh kita kan ada acara duduk tuo. Duduk tuo tuh kan karena baralek gadang tuh membutuhkan biaya banyak, jadi di situ mencari dana istilahnya kan. Walaupun iya betul. Masukkan lah itu duduk tuo tuh gitu. Oh ya. Jadi ya dalam materi ya Bu Febri maksudnya. Iya, maksudnya. Ya, langkah pertama tadi ya Nutulan ya, kita bahas itu apa baralek gadang, suku di Minang kan, kemudian langkah-langkah dalam baralek gadang, kan gitu ya Bu Febri. Nah, baru dimulai, atau dari tunangan dulu atau gimana? Nggak apa-apa, kita ambil dari awal itu tunangan. Ya, tunangan. Ya. Timbang tando, kalau bahasa Padangnya di sini timbang tando atau batando. Ya, atau batando. Iya. Perlu juga tuh sebut. Ya, gimana Bu Pepe? Selamat datang kembali Bu. Oh iya. Ya, kami udah lanjut aja diskusi tadi, enggak apa-apa ya Bu ya? Aduh, gantian punya saya Bu. Sinyalnya. Aduh. Ibu, Ibu dibuka mikrofon Ibu? Ini. Nggak dengar. Ya, nutulnya langkah awal kita tadi kan kebudayaan Minang, dibuka dengan kebudayaan Minang. Baru kita masuk sedetail-detailnya, baru kita masuk acara baralek gadang. Langkah awalnya baru satu timbang tando kan. Atau batando ya Bu Febri? Batando ya. Ya. Yalah, sekalian mandi basah sekalian nak. Ayo. Kemudian batando, habis itu dilanjutkan acara nikah dulu nak. Nikah kita pagi acara nikah, baru baralek gadang. Kita masukkan malam bainai sedikit. Ada di sini malam bainai. Malam bainai kemudian diiringi dengan randai. Masuk randai Bu Eka kan?
Gimana teman-teman, setuju? Setuju kalau begitu? Setuju. Nah ya. Ya, jadi kita timbang tanduk, kemudian masuk ke acara. Oh, duduk tua dulu, Nak. Duduk tua. Sebelum Nah, orang notulen kadang ya. duduk tua dulu. Nah, duduk tua. Jangan lupa tuh notulen. Duduk tua. Berarti awal Aduh, nggak dengar suara Bu Fitra nih. Penampilan hari Sadan, siapa yang mau pakai suntiang? Ayo semangat kelompok kita. Timbang tanduk, ya duduk tua. tadi Kemudian nampaknya Bu Fitra mengutarakan tapi tidak terdengar. ya enggak terdengar sama kita. Dibuka dulu mic-nya. Aduh. Belum terdengar, Bu. Iya. Iya. Belum terdengar. Oh ya, berarti langkah pertama untuk baralek gadang itu kalau di Minang apa, Bu? Berarti apa? Timbang apa? Duduk tua. Duduk tua dulu. Timbang tanduk, baru duduk tua kan? Timbang tanduk, siap tuh menikah, baru duduk tua kita dulu tapi. Duduk tua, baru menikah, baru malam bainai. saja dia. Ya kan? Baru malam bainai kita tampilkan randai di malam bainai, kemudian baru pestanya pagi harinya. Baru pestanya itu baru nyambut. Bukan habis nikah kita itu nak arak. Ya, itu arak bako. Arak gadang tadi kan arak tadi. Iya, tim habis nikah tadi nak. Baru baralek gadang kan? Tapi bukan. malam bainai. Bukan. Oh, enggak. Di itu arak bako hari Jumat. Siangnya. Biasanya. Ya, siangnya siap nikah. Tapi malamnya malam bainai itu ditampilkan tadi randai tadi di malam bainai itu. Iya sayang, tapi urutan kegiatannya tapi. Iya. Kan nikah. Misalkan Jumat kita nikah pagi, misalnya Jumat pagi nikah, siangnya kita di arak bako kan? Ya besoknya pada malam Minggu baru malam Minggu kan ya, malam Minggu baru kita malam bainai. Ya kan, baru randai muncul, Bu Eka kita munculkan di situ. Resepsinya tuh nak, Bu, di hari resepsi. Ya, pas malam persepsi, ya itu baru habis malam persepsi itu resepsi itu biasanya muncullah budaya baru modern, main game tuh kan. Itu budaya baru kan. Nah, itu, tapi Kim itu bukan masuk dari kebudayaan kita, ya Bu Febri ya? Iya. Ya, tapi nggak apa-apa, Bu, nanti kita masukkan kan itu mengikuti perkembangan zaman nanti jadinya. Iya, masuk acara kita. Iya, betul. Menerima budaya baru kan gitu. Adaptasi dia sesuai dengan perkembangan zaman itu. Ya menyesuaikan diri dia dengan perkembangan zaman. Ya, silahkan Bu Dila. Acara nikah. Angkat tangan nampaknya. Acara nikah. Ya. Enggak, Bu, itu tadi emang sendiri. Acara nikah, kemudian arak persilahkan dulu. Iya, arak bako. Sebelum arak bako, Bu Febri, kita yang kalau laki-laki dia agak galah dulu. Oh, kalau di kami enggak ada, Bu. Enggak ada agak galah. Ya. Yaudah kita skip aja itu.
Kalau di Kota Baru enggak ada Badila, Bu Dila. Kota Baru enggak ada Tegak Gala ada kan? Kalau orang Minang kan gitu, ketek mau kadang bagala. Nah, Iya. jadi nah, Ada dimasukkan adakah gelar sampai ke sini? Tak dengar. Bu Dila enggak dengar. Iya, tak dengar. Ya udah, Tegak Galanya kita skip dulu. Arak bako, kemudian baru yang kelima malam bainai. Kita persiapkan dulu Ibu PP kita, Bu Leni. Ya, boleh, Bu Ibu. Oh iya, Bu. Alhamdulillah. Silakan, Bu. Malam bainai. Baik, terima kasih Ibu. Maaf lah sebelumnya ya Ibu. Mungkin ada masukan sedikit. Istilahnya mungkin memperhalus bahasa atau bagaimana. Ini sekedar usulan saja. Kalau diterima nanti ya nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau nggak diterima ya nggak apa-apa juga. Cuman kan nanti untuk jadi bahan pertimbangan bagi kita. Kita kan istilahnya baralek gadang itu tentu kita memakai atau mengedepankan nanti atau mengangkat topiknya tentu sesuai dengan secara umum seperti yang tadi kan. Seperti tadi kami dengar ada namanya duduk tuwo. Mungkin kalau duduk tuwo itu mungkin wilayah Kota Baru, Kota Besar mungkin itu yang paham dengan duduk tuwo. Mungkin kalau di Minangkabau mungkin lebih pahamnya dengan duduk nini mama kan. Kemudian satu lagi arak bako. Arak bako itu kalau bisa boleh nggak diganti dengan turun dari rumah bako kan. Kemudian lagi satu lagi tadi ada namanya Tagak Gala ya Bu Leni. Iya, iya. Juga karena kan seperti di Minangkabau ketek namo gadang bagala memang. Iya. Cuman mungkin untuk wilayah kita Darmasraya itu nampaknya memang terabaikan gala tersebut kan. Malahan kita itu sudah sudah dibesarkan dengan memotong kambing seperti datuk, pengulu kan. Tapi kita masih menyebut namanya. Jadi kita itu apa salahnya? Kita panggillah dengan gelar atau gala yang sudah diberikan. Memang kalau di selain di Damasraya lah, memang gelar tadi atau gala tadi memang kalau sudah berumah tangga enggak dipanggil lagi namanya waktu kecil. Pasti kan itu sultan, ini itu segala macam. Iya, kan? betul Bu. Betul Bu. Jadi itu kita pertimbangkan juga. Mungkin itu saja dulu Bu Ani, ibu-ibu CGP hebat lainnya. Terima kasih. Kalau Bu, kalau bertanya boleh Bu. Kalau malam bainai ini enggak apa-apa kita masukin Bu. Oh enggak apa-apa juga Bu. Memang ada kan malah ada nyanyinya juga kan. Iya, ada nyanyinya ya. Ada tradisi kita Minangkabau gitu. Iya, ya. Jadi enggak apa-apa ya Bu ya. Lengkap sudah acara baralek gadang kita nih Bu. Berarti masuk semua budaya jadinya. Iya, masuk kita yang sedetil-detilnya kita masukkan. Jadi biar nanti diskusi kita itu saat presentasi biar lebih seru kan. Iya. Jadi nanti kapan perlu yang aneh-aneh atau yang dulu-dulunya ada sekarang sudah mulai menghilang, itu kita angkat kembali gitu. Iya. Oh, disiram itu Bu, disiram beras kuning tuh ada Ibu ketemu tuh. Ada, masih ada. Beras kuning kan, beras kuning. Habis tari Pasamban tuh enggak mungkin mempelai datang kan Bu, disiram sama apa Bu? Beras kuning. Oh, iya, habis sama arak beras bako, kuning, Bu. beras kuning itu dikasih. Beras kuning ya. Habis turun dari rumah bako itu Bu. Iya. Kalau habis turun rumah bako pokoknya sedang apalah istilahnya habis barak Bu. Iya betul. Habis barak ya. Enggak apa-apa juga kita munculkan Bu. Enggak apa-apa, bagus lah itu Bu. Iya. Betulan? Baru nanti kita cari nilai-nilai apa sih maknanya. Iya, Bu Eka tuh tahu tuh. Iya. Karena kita saling berkolaborasi makanya terbuka. Iya, karena itulah alhamdulillah ya Bu ya. Karena kita ada yang terlupakan. Ibu PP hebat. Jadi Bu itulah hikmahnya kolaborasi kan. Mana yang lupa, ada yang mengingatkan gitu. Nah, iya. Malam bainai baru kita munculkan randai. Ibu, boleh tanya lagi Bu PP.
Boleh, Bu. Biasanya sebelum nikah tuh Bu, biasanya sama mempelai ditanya dulu tamat kaji. Ada ketemu sama Ibu? Ada, itu kan Ah, apa namanya tamat kaji atau khatam iya. Qur'annya kan? Iya, tamat kaji. Istilahnya menutup masa lajangnya dengan khatam Iya. Qur'an. Memang waktu Iya. Iya, itu sebelum nikah kan Bu? oh iya Bu. Apakah itu kita Bagus munculkan itu juga? nanti nilai religius di sana. Iya, enggak apa-apa Ibu. Nah, ya, acara nikah sebelumnya ya katam kaji namanya Bu. Apa namanya? Kalau di Padang tuh namanya tamat kaji namanya. Kalau di sini Bu? Kalau kita bahasa kita sebaiknya kita pakai bahasa Minang saja Bu, tamai kaji Oh, kan. tamai kaji. Ya, terima kasih Bu. Tamai kaji. Wih, lengkap kali itu Ya, acara karena kita. tadi kan istilahnya kan ada tadi batando, kan istilahnya timbang Iya. tando kalau di Minang kalau nggak Iya, salah. timbang Nah. tando. Iya betul Bu. Timbang tando, coba tando. Bis duduk tua ditukar dengan duduk nenek mama ya Bu? Ya, bagaimana sepakatnya lah kita. Tadi kan cuma masukan. Ya, teman-teman gimana? Ya enggak apa-apa setuju. juga. Ya bagus itu diperhalus katanya Iya. kan lebih ini. Iya, duduk nenek mama kan. Nah, jadi sebelum kan istilahnya acara orang nikah semuanya kita tahu tamai kan, kaji. apa itu duduk kan enggak timbul lagi pertanyaan orang gitu kan. Iya. Habis itu tamat. Memang kalau diikutin enggak Bu, hari pengantin tuh memang penuh dengan acara enggak Bu? Ya. Ada tamek kaji, ada baru nikah, baru turun dari rumah bako. Turun dari rumah bako, baru malamnya malam bainai. Muncullah tadi randai, baru besok paginya pesta. Pesta pernikahan tuh, pestanya enggak ada dimulai dengan acara apa-apa, dan Bu, langsung aja kan Bu. Duduk basanding biasanya. Dijapuk dulu marapulai enggak Bu? Acaranya dijemput marapulai baru mereka duduk bersanding, iya kan Bu? Tempat Ibu gimana Bu? Iya, Tempat kalau teman-teman itu- yang lain? beda-beda. Iya, beda-beda. Nggak mau langsung duduk bersanding ya Bu, dijemput dulu, ada acara jemputannya juga. Jemput marapulai namanya nak Bu? Ayo. Ya Japui Marapulai Japui namanya Bu. Japui Marapulai. Iya. Japui harus lengkap pula tuh kan. Iya. Japui Ya, Bu Marapulai Dila, kan. Bu Fitra, Dila, Bu Iya. Fitra, siapa yang mau duluan? Angkat tangan ya. Oke, Bu Fitra. Nggak ada suaranya Bu Fitra. Mohon maaf Ibu, nggak dengar suaranya. Kenapa nggak Bu Fitra kayak gini? Ya Allah, kasihan dari tadi kayak gitu. Iya, nggak masuk suaranya dari tadi. Padahal udah teman mau mengutarakan, tapi kami nggak ada yang dengar. Nggak ada daya dan upaya kita. Mana caranya ya? Coba kita matikan mikrofon kita semua Ibu. Iya, ayo kita bantu. Ya, Iya, kita bantu. Kok aku yang keluar? Ya, Bu Fitra mungkin kalau suaranya nggak masuk, mungkin Bu Fitra bisa bikin di chat aja, tulis aja di chat Bu Fitra biar temannya tahu kan apa yang ingin Bu Fitra sampaikan. Iya, menunggu Bu Fitra silahkan Bu Dila yang mengutarakan pendapat Bu Dila boleh? Sambil menunggu chat pesan dari Bu Fitra. Silahkan Bu Dila. Iya, saya setuju dengan pernyataan Bu Leni tadi ya. Mulai dari kita timbang tando atau batando, habis itu katam kaji, nikah, terus acara duduk nenek mama. Cuma mungkin seperti kata Bu tadi, beda daerah, beda kegiatan ya Bu ya. Kalau di tempat kami, arak bako itu pas acara resepsinya. Malam Mbak Inainya, resepsinya arak bako sekalian di situ. Gitu. Oke, mungkin nggak apa-apa itu kalau
Kalau apa namanya urutan dari rangkaian, tapi kan semuanya nanti kita masukkan. Kalau menurut saya, hemat saya begitu, Ibu-ibu. Yang Kalau penting rangkaian bisa bisa disesuaikan. ya, Ya, baik kan? ya, urutannya Ya, Bu maksudnya. Dila ya. Yang penting apa namanya semuanya kita munculkan gitu. Nanti baru kita cari Iya. nilai-nilai apa yang ada di sana gitu. Nah, Menurut iya. saya, Ibu-ibu. Iya. Oke, kita persilahkan Ibu Fasil kita sudah. Alat sekali lah diskusinya ya. Aduh, Iya, seru sekali, alhamdulillah Bunda. Alhamdulillah Bunda. Rasa-rasa kan mau balik gadang Wak Bu Wet. Iya. Iya betul Bunda. Bisa juga berupa persiapan Terbangun kapan lah punya ingat anak. kita dulu nggak ada seperti itu, kan ada tari piring, ada pesamban. Kalau sekarang mau mencoba lagi udah terlambat. Jangan Bunda udah Takut kan? Cucu lagi kan anak cucu. Oke Nanda. Iya Bunda. Nanda, kita akan menunggu yang akan masuk ke ruangan kita. Sebentar lagi kita akan gabung karena acara kita tinggal refleksi dan untuk penutupan. Baik, Bunda. Dari semua yang Ananda rancang tadi, kita kan berpedoman ke soal-soalnya tuh. Kan ada tadi apa tuh yang dalam soal LMS. Nah, mungkin waktu mengemasnya masih bisa 2 hari di luar jadwal diskusi ini. Nah, kita persiapkanlah, sebentar lagi kita gabung. Kalau ada sesuatu yang tertinggal, boleh dijemput. Ya, Ananda beruntung sekali nih didampingi oleh Bu Pepe yang setia nih. Ya, tambah semangat. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Kami sangat berterima kasih Bu. Ada Iya. Bu Pepe kami yang setia. Iya, enggak sia-sia lah kita digabung sama orang energi semua nih. Iya, alhamdulillah. Nah, Bunda tinjau yang grup sebelah dulu. Terima Baik, Bunda. kasih. Terima kasih Bunda. Ya gimana udah bisa dirangkum itu kan. Kemudian Japuik Marapulai, setelah Japuik Marapulai itu apa langsung tari pasamban atau gimana itu? Duduk pasandeng dulu, Nak. Ada yang komen? Bu, Ya, beri ya. tari pasambahan tuh biasanya kan Marapulai Tibo tuh Bu disambut tari pasambahan. Oh gitu ya. Jadi pas Japuik Marapulai baru Marapulai Tibo tari pasambahan. Nah. Iya. Ya. Nanti biar nggak bingung juga Bu Fitra nanti. Kebetulan ya dibantu. Chat Bu Dila mana ya? Mana ya? Chat Bu Dila tadi. Bu Fitra. Chat Bu Fitra. Oh ya, Bu Fitra kok Bu Dila. Bu Dila angkat tangan, silahkan Bu Dila. Ya. Mana ya chatnya? Bu Dila silakan. Oh, tadi Bu itu tanya Bu Fitra, katanya arak baku tuh bukan sekalian jemput Marapulai. Itu satu kegiatan yang berbeda kan, ya Fitra ya? Ya Febri ya? Ya, mikrofonnya saya. Iya. Iya kan, jadi arak baku bukan tujuannya menjemput Marapulai kan, tapi mereka habis dinikahkan, mereka di Japuik Baku untuk turun dari rumah mereka kan, baru mereka diarak. Ya, pas arak baku itu kan ada kesenian daerah biasanya yang ya. Kalau yang hebohnya Tambun tuh. Nah ya, kalau kami Tambun nanti ya, kalau yang hebohnya Tambun tuh. Ada juga yang apa itu namanya saluang ya? Apa itu namanya? Oh iya, pancaragam namanya itu ada saluangnya, ada gendangnya di situ. Itu yang disebut pancaragam tuh kan.
Iya, nanti kita apa juga di sana kita rangkum ada kesenian Kita daerah. kita selipkan juga pada acara anak baku tuh. Ya, menurut hemat saya iya bagus. Ya. Mana? Nggak ada muncul. Karena kita sudah bergabung ibu-ibu, nanti kita apa Pokoknya lanjut bergabung banyak. Oh iya, iya iya. Oh iya. diskusinya. Oke, udah pada masuk semua kah? Jadi Ananda nampaknya memang belajar ini sepanjang hayat. Ya, Bunda, ini pula lah Bunda baru bagaimana cara membuat bor. Makanya kewalahan terus ini. Tahun kemarin enaknya mungkin bikin langsung nampak di kotak-kotak di atas tuh kita bisa tekan situ, langsung terekam situ. Ini menarik, dia tarik sendiri. Memencar, dia mencar sendiri. Itulah artinya IT ini ya, berkembang setiap saat. Apalagi yang tua-tua gahat-gahat inilah, ilalah merasa mengikutinya, tapi kita ingin juga mencoba. Bu Wet tertawa, kita jadi Bu Wet. Tapi enggak apa-apa Nanda, mari alhamdulillah diskusi Bunda dengar sangat alot sekali, sangat serius, tanpa musyawarah Nanda. Ada 1 dan 2 yang sama Bunda dengar tadi. Mana sosial, kearifan lokalnya, budaya, kearifan lokalnya. Ada yang mengatakan beralek gadang, ada malam beine, ada tari piring, tari pesambahan, ada pergi ziarah apa sebelum puasa, mandi balimau. Itu tuh semua kan berada di lingkungan kita. Dari kecil kita berada di situ. Bahkan Bunda waktu kecil pun memang limau itu dibawa oleh nenek Bunda. Kita nyoba limau capek sebelum limau ndak sah puasa gitu. Bagai dibilangnya kan. Masa ada pula hubungan sah ndak sahnya. Sebenarnya itu adalah simbol yang sudah menjadi tradisi. Nah, anak-anak muda malah digambarkan balimau itu pergi jalan-jalan round-round pergi balimau-limau ya kan, mandi-mandi. Akhirnya mandi uap bagai, mandi segala macam. Kadang-kadang malah salah pasang. Orang membersihkan diri, sekarang timbul hal-hal yang dalam tanda petik begitu ya. Itu namanya ada yang ditengok. Nah, sekarang bagaimana kita memberikan benang merahnya? Bagaimana kita nanti memberikan penebalannya? Mana sih sebenarnya yang kearifan lokal yang kita punya, yang harus kita lestarikan? Mana sih kearifan lokal dia kita punya, tetapi udah terkotori dikit oleh ini itu yang harus kita seleksi? Apa yang seharusnya kita pakai sekarang sudah memudar? Apa yang harus kita lestarikan sekarang udah menipis? Apa yang seharusnya ada sekarang malah tidak ada sama sekali, diganti dengan yang lain. Nah, itulah nanti yang Ananda pilih-pilih ya. Intinya kita mengaji sosial budaya kearifan lokal ini dalam pelajaran kurikulum Merdeka P5 itu sendiri, ujung-ujungnya bagaimana kita membudayakan, bagaimana kita melestarikan, bagaimana kita menitipkan kembali ke anak didik kita. Yang kita punya ini jangan hanyut begitu sajalah. Yang kita punya ini jangan alih jalan di orang lalu, hilang cupak di orang penjual, bahkan di orang pembali. Itu kan seharusnya sindiran kita. Kita punya. Kenapa kok punya orang kita punya? Bangganya lagi makan ayam penyet, ayam ini, ayam toko, masakan-masakan di luar, ini segala macam. Semua anak-anak muda tahu masakan muda-muda. Tetapi kenapa tidak kita budayakan juga? Misalnya lamang, peye, itu kuno, jadul. Oke lah kuno, jadul. Tapi pandai kami membuat yang kuno itu. Pandai kami membuat yang jadul itu. Itu kira-kira dalam tanda petiknya ya. Dalam rangka kita menerapkan kearifan lokal tadi di kelas atau di sekolah. Baik Ananda. Kita coba 10 menit ke depan Bunda ingin dengar nih dari yang Ananda ceritakan tadi.
dari yang Ananda rembukkan tadi, dari yang Ananda diskusikan, bahkan Ananda tampilkan tadi, Bu Tika, Bunda tengok malah dia tayangkan dengan Canva-nya kita bikin sekaligus ya. Nah, kata yang seorang lagi, kalau Canva itu terbatas kalimatnya. Ya, betul. Ini kan kita tinggal pindah-pindah aja. Kita bisa seni-senikan, kita bisa ini, kata yang satu lagi. Kata yang satu lagi, kita bikin narasi aja ya. Kata itu semua tergantung pada Ananda. Ya, bagaimanapun seninya nanti. Yang jelas, dari sekian konten yang kita dengar tadi, kira-kira dari pendapat kawan, ada enggak yang Ananda tambahan yang dapat sekarang ilmu Ananda yang Ananda dengar dari kawan-kawan? Coba refleksi. Aduh, enggak kan dia pulang selama 40 menit pakai cintuang di grup tadi. Alhamdulillah Bunda, banyak sekali Bunda. Ini boleh nih coba digambarkan apa yang boleh nih dapat selama ini yang enggak pernah tahu, sekarang udah dapat. Coba. Iya, alhamdulillah kami kolaborasi tadi dalam mengungkapkan ide dan alhamdulillah di situ ada rasa persatuan di situ Bunda, ada rasa kasih sayang di situ, apalagi kami dibimbing sama PP kami yang baik hati kan Bunda. Kemudian di situ saya merasakan adanya rasa keluarga baru gitu Bunda yang muncul sekarang ini, yang ada dalam diri kami. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Bu Wen. Ada pendapat berbeda mungkin Ibu Nia, silakan. Terima kasih. Kita dengar suaranya. Apa yang didapat selama diskusi ini? Ya, terima kasih Bunda atas kesempatannya. Dari diskusi tadi kita membahas bagaimana tradisi-tradisi kebudayaan yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Contohnya tadi ada berbagai macam upacara turun mandi, upacara kegiatan Balimau sebelum bulan suci Ramadan, kan berbagai macam dari berbagai macam ada 5 tadi, maka kita ambil satu yang akan kita bahas. Berarti dari kesemua itu kita intinya nanti sebagai pendidik bisa masalah Langsingnya. Oke, itu sahabat baik kita yang selalu kecintaan dengan kita. Pas kita sedang enak-enak menegang, ya begitulah yang dibuatnya menyala jadi kan. Jadi. Ya, baik. Oke, pendapat Bu Tika, boleh Nanda silakan apa yang Nanda dapat sambil menulis pun tadi apa yang Nanda dapat ini. Terlempar karena gangguan apa tadi. Silakan Bu Nia. Iya. Dari diskusi tadi, ya, saya dapat ambil kesimpulan bahwa di daerah Dharmasraya ini kan berbagai macam kita berbagai macam kebudayaan, suku, agama. Dari situ nanti kita rangkup, kita mengajak nanti implementasinya anak didik dapat melestarikan, memahami budaya-budaya yang ada di daerahnya. Oh ini walaupun dia suku Batak, oh tradisi Minang di tempat kita ada acara ini turun mandi, misalnya ada acara kekah, acara akikah atau acara Batagak Pengulu. Walaupun kita beraneka ragam suku, tapi mereka dapat memahami gitu. Boleh, terima kasih Bu Nia. Oke lanjut Bu Rahmi atau Ibu Tika. Tika Rahmi kemananya lah ya, si kasih sayang. Baik, ya, terima kasih Bunda. Dari diskusi tadi, banyak pelajaran yang bisa saya dapatkan. Karena memang kebetulan saya bukan aslinya dari Dharmasraya ya Bunda. Jadi dari diskusi tadi saya semakin banyak mengenal bagaimana tradisi yang berada di Dharmasraya ini. Kebetulan ada rekan yang Ibu Titi ini, ternyata dia mengikuti kegiatan tradisi ini secara kental walaupun dia sendiri tidak orang Minang ya Bu Titi ya, tapi dia lebih banyak ilmunya di sini. Rasanya sangat bertambahlah ilmu begitu Bunda.
Terima kasih. Jadi memang jalan ya kolaborasi sore ini membuat adanya kerjasama tim yang kompak untuk menghasilkan sebuah titik-titik temu dalam diskusi yang akan kita tayangkan. Boleh, terima kasih. Sekarang Bunda kasih kesempatan di chat ya, Ananda tulis. Kira-kira dari semua yang Ananda dapatkan tadi itu, apa yang harus Ananda lakukan terhadap diri Anda? Misalnya, saya dapat ini tentang bagaimana cara malam bainai. Saya sudah tahu cara malam benai. Saya inginlah membuat nanti sebuah kegiatan di lokal saya memberagakan kepada anak hikmah malam benai ini. Bukan inainya itu aja yang kita maknai, tetapi kok ada malam benai berjalan di gendong adik-adik kakaknya sekiri kanan, dibentangkanlah tikar merah, adiknya berjalan di situ duluan dan kakaknya mengikut di belakang, ada dayang-dayangnya. Kemudian dia pamit ke orang tuanya. Jadi intinya malam bina itu adalah minta maaf kepada kedua orang tua, bukan inainya ini yang menjadi tema utama. Jadi dengan adanya Anda dapat ilmu tadi misalnya tentang itu, apa yang Anda buat tentang dirimu terhadap muridmu di lokalmu masing-masing, Ananda. Ayo tulis di chat silakan. Oke, terima kasih yang telah mengoret-oret untuk apa dia nanti berbuat untuk apa, dari mana hendak ke mana, udah nampak sikit-sikit ya. Walaupun nanti diperpanjang, diperlebar, akan disampaikan ke anak-anak bagaimana yang balimau tuh, bagaimana yang baralik itu, bagaimana yang pergi bermaaf-maafan, intinya begitu ya. Nah, nanti Ananda apakah Anda nampak itu di chat Ananda masing-masing. Terima kasih Ananda. Sekarang Bunda ingin Ananda mengungkapkan lagi. Ananda sudah punya tadi sikit-sikit ilmu sebagaimana Ananda ungkapkan di situ. Ananda ingin berbuat ini di kelas Ananda dengan anak didik Ananda. Sekarang kepada diri Anda. Hal-hal apa mungkin yang perlu Ananda singkirkan atau Ananda buang dengan apa yang Anda alami selama ini? Contoh, saya sebenarnya berada di lingkungan Damasraya.
Saya orang pendatang. Saya orang Minang, sama kayak Bunda. Bunda orang Minang asli, sampai ke sini ada namanya opir ya. Opir itu orang perantau harus intim dan ramah, itulah intinya. Karena di situ memang orang pendatang. Ada Jawa, ada Minang, ada Mandailing. Sehingga kalau tempat Bunda tinggal ini dikatakanlah Simpang 4 dekat Bunda opir ini, namanya katanya Indonesia Mini. Agamanya lengkap di sini. Kristen, Katolik, ada juga Buddha, kalau Hindu belum, ada juga Buddha. Banyak, bahkan murid Bunda pun ada 7 atau 8 orang yang Kristen itu. Nah, gereja banyak di sini. Sehingga kadang-kadang kita di budaya-budaya orang itu seakan-akan kita tidak ngeh gitu. Artinya tidak begitu gabung, mungkin beda dengan Bu Titi ya. Kalau Bunda biasanya itu menonton-nonton kuda kepang itu jarang Bunda. Padahal itu kita harus tahu juga di saat anak murid kita bertanya, karena ada orang Jawa juga di ruangan kelas kita. Jadi yang harus Bunda singkirkan mungkin bukannya Bunda membeda-bedakan, Bunda tidak begitu peduli. Yang seharusnya yang Bunda ambil itu adalah walaupun tidak budaya kita, kita juga harus mempelajari lebih baik. Nah, jadi yang Bunda buang itu kurang membaurkan diri. Nah, begitu. Nah, misalnya Bunda orang Minang. Seharusnya Bunda akan pakaikan budaya Bunda walaupun Bunda berada di sini dan tidak mengganggu budaya orang lain. Contoh, kalau di Jambak, tempat tinggal Bunda ini namanya kampungnya Jambak sebelum Simpang 4. Nah, sehingga dikatakan orang Jambak ini dulu adalah tempat orang berteduh. Berteduh di situ sering makan-makan jambu bol itu yang namanya jambak semawa. Tumbuhlah di situ batang pohon jambak. Jambak itu tempat tumbuhnya di tempat yang rindang, tempat yang subur, sehingga orang yang berjalan kaki sering berhenti di situ. Di mana kita tungguan mau pergi sekolah, dekat batang jambak itulah, dekat batang jambak, akhirnya lahirlah nama kampung Jambak. Itu asalnya kata orang. Tetapi bagi masyarakat, karena di sini banyak suku Jawa, Minang, Batak, dikatakanlah Jambak itu kepanjangannya Jawa, Minang, Batak. Nah, begitu. Nah, sehingga Bunda di sini kalau ada kenduri, ada turun mandi anak, ada mendoa-doa, kami tidak makan-makan di rumah lah, tetapi takkiran yang kami bawa. Nah, seperti orang Jawa di sana juga ada tuh, pergi mendoa, nasi dimasukkan ke dalam baskom, di situ ada sambal, ada sayur, ada kerupuk, nanti siap mendoa ditenteng pulang. Jadi di rumah kita hanya minum-minum kopi, teh, mungkin nanti pakai snack, enggak makan di situ. Sementara kita orang Minang yang pergi beralik mendoa tuh yang makan disuap di situ. Nah, berarti Bunda sudah membaur langsung tanpa memakaikan budaya Bunda. Seharusnya bolehlah orang Minang pakai orang budaya Minangnya, Jawa pakai Jawanya, Mandailing pakai Mandailingnya, tapi yang sifatnya nasional kita pakai mungkin kita pesta apa mungkin yang bisa kita sepakati. Nah, itu yang nampak sama kita, hal apa yang perlu kita tebalkan, hal apa yang perlu kita kira-kira kita kita ketepikan. Nah, sekarang Ananda sudah merasa tahu, di Damasraya saya begini, saya orang Jawa, tinggal ke Damasraya. Di sini banyak juga orang Jawa, seakan-akan saya di kampung sendiri. Saya orang Minang, tinggal di lingkungan orang Jawa, seakan-akan saya seorang asing, tapi setelah saya ramah di sini, tidak jadi orang asing lagi, saya sudah dapat budaya baru. Dari sekian yang Anda dapat tuh, apa kira-kira yang perlu Anda kesampingkan untuk pelestarian budaya daerah yang menjadi kearifan lokal selaku guru Anda di tempat tinggal Ananda. Coba, silakan siapa yang bisa memberikan pendapatnya ini. Kalau udah pas semua, udah boleh. Boleh nih mau menyampaikan sesuatu? Iya, mungkin iya Bu. Boleh, silakan. Yang harus nampaknya saya dihilangkan di sini adalah ego, Bu. Karena di sini mayoritas saya di sini SD sini adalah gurunya guru Minang, tapi sementara yang diajarkan itu adalah anak-anak Jawa. Jadi mereka tidak paham sedikit pun dengan bahasa Minang, Bu. Sementara kalau kita orang Padang tuh kalau marah emosi kan keluar bahasa Padangnya, Bu. Kalau udah keluar bahasa Padang, Bu, kami tidak ngerti, kami tidak paham. Mungkin disitulah ego yang harus kita, ternyata memang ini tidak boleh kita kerjakan yang seperti ini. Disitulah mungkin kesalahan.
yang Bagus nampak sekali. sekali. Sebenarnya mungkin egonya ya, yang kita Iya. buang tuh mungkin yang kita haluskan dikit, harus membuang apa namanya itu, pandangan kita tidak menengok siapa audien kita. Iya. Begitu ya. Berarti yang harus kita buang tuh tidak sepenuhnya memperhatikan siapa sebetulnya siswa kita ini yang sedang berhadapan dengan kita, yang dalam tanda petik berbeda sosial budayanya. Boleh, terima kasih Bu Leni. Ada pendapat lain ya? Ini Pak Ustadz udah ngintip-ngintip nih siapa lah PP saya akan menampilkan ini katanya. Boleh Ibu Nia lagi, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ya, terima kasih Bunda. Kebetulan sekolah saya di Damasraya, termasuk di pusat kota. Ya. Kita di sini beraneka ragam, ada suku Batak, ada Minang, ada Jawa. Tapi di sekolah saya ada beberapa orang yang beragama berbeda, walaupun mereka minoritas, tapi kita sebagai guru di sini tidak memandang itu, walaupun dia Kristen, kita tidak memandang, kita memandang sama rata. Bagaimana walaupun dia Kristen, ketika anak-anak semua acara kultum apa dia mengikuti. Dia mengikuti acara kultum, atau ketika ada salawatan dia ikut berdiri tapi mereka diam, gitu. Yang minoritas tuh kita tidak seharusnya kan kita rangkul, kita bimbing, tidak kita diskriminasi gitu. Mungkin itu tambahannya. Oke, terima kasih Pak Ustadz dan Ibu Wer. Artinya diskusi kita sudah mau berakhir ya. Kita sudah juga refleksi. Sebelum kita tutup, alhamdulillah bahwa kegiatan kita sudah berjalan dengan lancar. Walaupun sedikit ada gangguan tadi, sebelum maghrib ini kita bisa menutupnya insya Allah dengan keadaan sinyal masih terkendali. Baiklah Ananda, nampaknya apa yang Ananda oret-oreti dalam forum diskusi tadi, silakan Ananda lengkapi, mau bikin sedalam Canva, mau bikin dalam bentuk apa, itu terpulang kepada Ananda, sepanjang tidak lari dari kontennya tadi, dari soal-soal yang menunjuk Ananda tadi. Nah, dalam pemaparan nanti, boleh Ananda baca ulang lagi, kalau tidak salah Bunda, harus kita kaitkan dengan dasar-dasar filosofi pendidikan KHD. Dari sekian yang kita kupas tuh nanti, tentu kita kaitkan, anak kita bukanlah tabula rasa, tugas kita adalah menuntun, anak kita ini adalah tidak terlepas dari kodrat alam dan kodrat zaman, kita sebagai guru adalah ibaratnya sebagai seorang petani. Jadi dalam Ananda mengupas konteks budaya sosial yang akan kita sampaikan tadi, tidak kita lupakan bahwa dasar-dasar pendidikan filosofi KHD itu kita kaitkan di dalam konteks sosial budaya. Barangkali itu Ananda yang perlu kita pertebal atau benang merahnya. Nah, sekarang sampai kita kepada penutup. Bahwa kegiatan ini hanya waktunya yang terbatas, tetapi dalam kegiatan Ananda di ruangan Zoom kah, karena Ananda berdekatan, bisakah Ananda mengadakan musyawarah diskusi bersama, boleh. Ini hari Sabtu Ananda akan kegiatan apa? Kegiatan lokakarya? Belum? Digeser Bunda. Digeser. Nah,
boleh karena Ananda berdekatan, berarti Ananda bisa diskusi, bisa juga dalam pertemuan grup, bisa juga dalam kegiatan kalau ada yang berdekatan, boleh. Yang penting hasil diskusi Ananda ini kemaslah baik-baik, tunjuklah siapa jadi moderatornya, siapa presentasinya, siapa dari notulennya. Hari Senin kita tampilkan dalam hal yang sempurna. Kalau perlu Ananda latih-latih dulu. Ya, Ananda latih-latih. Kalau ini nanti tanya orang, ini jawabnya. Dan yang menanya pun jangan keluar dari konteks yang ditampilkan. Nah, yang ditampilkannya adalah misalnya beralik gadang, jangan ditanya di situ membuat gelamai. Iya kan? Ya, jadi yang ditanyakan itu sesuai supaya kita bisa jawab. Nah, untuk itu Bunda sarankan buatlah sebaik mungkin, sesimpel mungkin. Bagaimana kawan-kawan kita dengan membaca yang kita tampilkan itu dia dapat ilmu sehingga dia tidak banyak bertanya. Tapi kalau Anda buat hal-hal yang lantai balabiah seperti kata orang Minang, semua orang bertanya berarti Anda harus siap banyak menjawab. Nah, begitu. Paham ya? Boleh tanya Bunda? Nah, boleh. Durasi waktunya itu berapa tuh Bunda untuk satu penampilan? Oh, paling-paling nanti sekitar 25 sampai 30 menit ya. Karena jamnya juga seperti ini, 2 JP, 3 JP. Lebih kurang nanti akan kita bagi itu paling lama 90 menit dengan penyimpulan atau penebalan daripada penutupan setelah kita tampil. Nah, jadi ada nanti konteksnya Bunda kirim supaya Ananda lebih pas membagi waktu. Yang jelas apa yang akan kita tampilkan itu adalah bagian yang telah kita persiapkan. Oke? Oke ya? Insya Allah. Untuk itu kita berfoto bersamalah dulu sebelum kita tutup. Siapa yang bisa menolong untuk foto biar dikirimnya ke kita? Buya. Kita bertugas ganda. Mohon izin kalau bisa Ibu Tika kita foto kirim ke grup kita nanti. Yang masih tutup kamera itu dibuka dulu biar nampak wajah-wajah lelah itu yang belum mandi itu. Bunda lucu. Sama. Oke, 1, 2. Masa Bunda yang mando yang moto ndak Bunda? 1, 2, 3. Nah, bergaya. Lagi. 1, 2, 3. Nah. Oke, terima kasih. Baiklah Nanda, maghrib pun udah menjelang, orang pun udah mengaji-ngaji, semua yang telah kita jalankan mudah-mudahan jadi ibadah ya. Terlebih dan terkurang dari Bunda mohon maaf, Bunda banyak belajar dari Ananda. Mudah-mudahan kekompakan kita di ruangan ini berujung juga nanti kekompakan kita di ruangan dunia nyata ya, insya Allah. Amin, insya Allah. Amin. Baiklah, untuk menutup kegiatan kita ini, semua yang kita laksanakan ini mudah-mudahan jadi ibadah di sisi Allah. Marilah kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Banyak maaf, terima kasih. Salam kepada orang-orang terdekat di rumahmu. Jangan lupa Anda adalah orang-orang yang menjadi penggerak di lingkunganmu di bidang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.